Halo guys. Guys, ada semua. Kali ini aku bersama teman aku. Oh, nggak kelihatan. Udah gak usah pakai background deh, ribet. Ntar ya, geng. Ini bukan background, ini filters. Nah, Filters. oh no, kita nggak pakai filters, kita bukan anak filters. So, hari ini aku ditemenin sama Cici Brenda. Dan ini sama si Kuma-Kuma. Kita panggil dia namanya Yang. Oke? Bukannya Namanya Yang dari Korea. Enggak, Deng. Kita mau sebelum kita mulai kebaktian pada hari ini, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak ya. Tahu kan lagunya semua? Tahu nggak? Jempolnya coba yang tahu. Tahu. Oke, di rumah nyanyi masing-masing ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang lagi dari awal ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Aku boleh minta Kak Niko buat buka dalam doa? Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Ambil sikap doa yang benar dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Kak Niko yang pimpin dalam doa, adik-adik ikut berdoa dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh sekali lagi bangun dan kami boleh sama-sama beribadah dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya supaya dapat berjalan dengan baik. Kami rindu bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh memahami firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Niko. Nah, sekarang ada yang masih ngantuk nggak? Saya. Lah, Yang masih ngantuk nih. Saya. Teman-temannya Yang ada yang ngantuk nggak coba? Lionel, Iya. Bella, Marco, Cecil, Koyo ngantuk. Koyo ngantuk, matanya cuma segaris. Nah, jadi hari ini
Kita mau nyanyi lagu ini nih, Hatiku Penuh Nyanyian. Tahu lagu itu nggak? Yang hatiku penuh nyanyian, hohoi gitu. Tahu nggak lagunya? Tapi nyanyinya lebih semangat lagi, boleh nggak? Kalau mau sambil berdiri juga boleh. Nih berdiri nih kayak yang nih. Ceritanya dia berdiri nih. Nah, tapi berhubung aku nggak bisa main gitarnya, jadi aku pakai dari YouTube ya. Kita nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Nyanyi bareng-bareng di rumah ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Ayo angkat tangannya. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah raja. Raja. Dialah Tuhan. Siapa? Tuhan. Namanya Yesus. Yesus, 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 oh Dialah Raja. Kita ulang sekali lagi ya. Sambil tepuk tangan juga boleh. 2, 3, 4. Hatiku penuh nyanyian. Apa yang? Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Ayo yang lagi. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah raja. Dialah raja. Apa? Raja. Dialah Tuhan. Apa? Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh, dialah raja. Dialah raja. Dialah raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh, Dialah raja. Yesus. 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 Oh, dialah raja. Yeay. Suara Hebat aku nih. bagus nggak? Luar biasa. Suara aku bagus nggak? Bagus nggak? Coba kita tanya. Teman-teman, coba boleh di-unmute dulu. Bagus. Suaranya yang bagus nggak? Bagus sama kayak bayi. Bagus. Bagus, sama Bagus, kayak Deb. bayi. Itu ada hiu, suaranya gimana? Hiu. Itu ada panda ya? Atau sapi? Atau siapa itu? Kayaknya sejenis teman-teman aku. Oh, itu anjing ya, Lionel? Namanya Patrick. Oh, namanya Patrick. Patrick. Aku Yang. Yang dari Cina. Nama saya Patrick. Icing juga ada. Itu siapa namanya, Sisil? Oh, ada Dedek Mak. Yang itu aku tahu, Dedek Mak. Nah, jadi minggu depan kan aku hari ini bawanya yang minggu depan aku buat temen-temennya dia yang lain. Ada namanya Ten, ada ya namanya. Pokoknya banyak deh. Nanti kita bawa yang lain ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh, coba tebak. Yang. Tar dulu. Yang bawa, yang bawa ceritanya. Boleh nggak kalau yang bawa? Boleh nggak? Setuju nggak nih?
Kalau yang bawa. Yang. Nah, nih, coba tebak. Yang bakal bawain firman Tuhan, Cici Brenda, Koyonatan, Kaniko, atau Yang? Koyonatan kayaknya. Yang. Ayo, coba tebak siapa? Aku Koyonatan. Betul, Koyonatan. Coba semuanya teriakin Koyonatan. Coba panggil Koyonatan. Koyonatan. Koyonatan, main yuk. Nah, diajak main tuh kok. Ya. Habis sekolah minggu ya. Nah, sekarang Koyonya udah siap ya, Koy ya? Untuk bawain firman Tuhan? Oke, kita serahkan kepada Koyo. Artis yang school. Silakan, Kokoyo. Oke, hai selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Baik-baik. Gimana kabar kalian semuanya? Baik semuanya kan? Baik. Baik, iya. Tidak berasa ya. Baik. Baik. Wah, senang sekali Koyo bisa bersama adik-adik pada pagi hari ini. Nggak berasa juga sudah masuk di bulan November. Wah, bulan November. Bulan depan kita sudah masuk ke bulan Desember. Biasanya kalau Desember kita merayakan apa? Natal. Natal, iya. Natal itu siapa yang lahir? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Sudah Yesus. siap kita untuk merayakan Natal? Nah, sudah siap ya. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oke, adik-adik. Sebelum Koyo masuk ke cerita, kira-kira nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu ceritanya apa ya? Ada yang masih ingat? Minggu lalu apa ya ceritanya? Ada yang ingat? Mako, ada ingat nggak cerita minggu lalu kayak? Iya. Hah? Ya, Lionel? Minggu lalu aku ke gereja. Iya, minggu lalu kita juga sama ke sekolah minggu. Beneran ke gerejanya, ke tempat gerejanya, enggak digital, langsung ke tempatnya. Oh, oke. Ada bukti Kak Niko. Oh, ada bukti Kak Niko. Iya, semuanya juga ada semuanya di sini ya. Iya. Nah, adik-adik, minggu lalu kita bercerita, kita sudah mendengar bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Wah, mereka senang sekali ketika mereka mendapat dan menerima Roh Kudus. Ya, lalu setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka bersukacita untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Ya, memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus
memberitakan siapakah itu Tuhan Yesus. Oke. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Nah, ada gerakan nih. Oke, ikutin gerakannya Koyo. Ya. Minggu lalu aku gambarnya orangnya banyak banget. Oh, Gitu. oke. Iya, iya. Sampai ada yang naik pohon. Yuk, kita bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri, ikutin gerakannya Koyo ya. Tuhan Yesus, ya, kita pakai gerakan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, tangannya ke atas. Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mati, ya. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit pada hari yang keberapa? Ketiga. Ya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Oke, ya. Yuk sekali lagi ya. Kita sama-sama 3, 2, 1. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mati di salib karena dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Yeay. Oke. Nanti setelah ini bisa kita gerakin lagi ya. Ya, masih ingat kan gerakannya? Ke atas, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mati menebus dosa kita semuanya. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia naik ke surga. Dan barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Oke. Nah, adik-adik, ini adalah cerita bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mendengar dan menerima Roh Kudus. Banyak sekali yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang Filipus. Ya, namanya adalah Filipus. Ya, Filipus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Oke. Nah, Filipus itu sangat senang sekali ketika dia mengabarkan firman Tuhan di kota Samaria. Ya, dan di kota Samaria itu banyak orang yang mendengar akan firman Tuhan. Banyak orang yang bersaksi, banyak orang yang bertobat, banyak sekali yang mengerti dan mengenal itu siapa Tuhan Yesus. Dia senang sekali di kota Samaria. Ya. Lalu Filipus ini lagi santai, duduk santai, ya. Lagi duduk santai. Tiba-tiba ada malaikat yang datang menemui Filipus. Berikutnya, slide-nya. Berikutnya lagi. Nah, ini. Kan Filipus lagi santai. Lagi duduk, lagi merenung. Tiba-tiba, sebelum ini kakak, tiba-tiba malaikat datang kepada Filipus. Ya, lalu malaikat ini berkata kepada Filipus, bangunlah, ya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Oh, itu adalah perintah dari malaikat tersebut untuk Filipus. Pergilah Filipus ke seberang selatan menurut jalan yang turun ke Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi. Oh, kira-kira bisa dibayangin nggak teman-teman? Sunyi itu apa sih? Jalan sunyi. Kira-kira jalan sunyi gimana? Sepi. Jalan sunyi itu rame nggak sih atau sepi? Rame apa sih? Nggak ada orang sama sekali. Iya, nggak ada orang sama sekali. Siapa di sini yang berani kalau jalan sendirian dan sepi sekali nggak ada apa-apa? Enggak, aku takut. Nggak berani nggak sih, Kak? Takut nanti ada
Aku Ada aja apa? juga takut kegelapan. Masa sih takut kegelapan? Kalau pakai senter, kan ada lampu jalanan. Iya Kak, kalau pakai senter lebih bagus Kak, tapi malah jadi film horor Kak. Ih, kok ada film horor segala. Oke, Iyalah Kak, coba Kakak nonton film horor. Pertama tempatnya gelap, masuk mereka terjebak di tempat parkiran atau apa, pakai senter, muncul setannya, dicekik dari belakang, setannya dari jauh, selesai deh filmnya. udah oke. Wah, itu kebanyakan kamu nonton. Panjang. Oke, kita lanjut lagi ke firman Tuhan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ini adalah malaikat Tuhan datang menjumpai Filipus untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Kakak Brenda bisa berikutnya. Ini adalah map, ya, sebuah map perjalanan bagaimana malaikat Tuhan berkata kepada Filipus untuk pergi ke Yerusalem, ke Gaza. Berikutnya Kak Brenda. Nah, ini dari Samaria terus ya ke Gaza. Kan Filipus ada di Samaria itu sudah. Terus dia jalan sampai ke Gaza. Wow, kira-kira panjang ya perjalanannya dari Samaria ke Gaza itu. Nah, itu betul. Terima kasih. Melewatin jalan yang sepi. Oke. Nah, adik-adik semua, ketika Filipus itu jalan sendirian, jalan yang sepi, tahu nggak tiba-tiba dari belakang dia mendengar apa? Dia mendengar ada suara. Ini kira-kira suara apa ya? Keteplok, 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 Terus keteplok. suara ikan nyemplung ke air berkali-kali. Ih, apaan sih? Hah? Ada Kudus. suara apa? Kakiku Daniel. Keledai. Oh, suara kuda, ya, suara kuda. Tiba-tiba terdengarlah suara kuda, itu kan. Terus apa yang terjadi? Berikutnya Kakak Brenda. Nah, dia bertemu dengan seorang Ethiopia, ya, pembesar dari kepala perbendaharaan Sri Kanda, Ratu negeri Ethiopia. Wah, dia orang Ethiopia. Ya, jauh sekali ya. Ya, jauh sekali. Dia datang ke Yerusalem hanya untuk beribadah. Wah. Lalu Roh Kudus berkata kepada Filipus saat itu juga, Filipus, pergilah ya, pergilah kepada orang itu dan dekatilah kereta itu. Ya. Lalu Filipus langsung noleh. Langsung dia lari. Ya, lari, kejar orang ini. Terus Filipus berkata kepada orang ini, ya, Bapak apakah mengerti apa Bapak yang sedang dibaca? Nah, lalu Bapak ini berkata, aku tidak mengerti. Aku lagi sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Oke. Lalu kata Filipus kepada Bapak ini, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Terus Tuhan itu berkata kepada Filipus, bagaimana aku mengerti? Aku tidak dapat mengerti tentang bacaan ini. Bolehkah engkau membimbing dan membacanya untuk aku? Nah, lalu jawabnya, senang sekali Filipus untuk dapat membantu Bapak ini membaca kitab Nabi Yesaya. Oke, nah ini ya, Filipus dengan sida-sida Ethiopia ini lagi membaca kitab Yesaya, lagi dibantu ya mengerti tentang kitab Yesaya. Kira-kira kitab apa sih yang menjadi sebuah perenungan, sebuah pertanyaan untuk orang Ethiopia ini? Nah, yuk kita baca bersama-sama ya. Berikutnya, nah kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 8 ayat 32. Ya, kita baca bersama-sama meskipun di mute, tapi kita bisa baca bersama-sama di dalam hati ya. 3, 2, 1. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti Pembantaian apa sih? Pembantaian. itu yang kayak dibantai, kayak dibunuh, kayak
ya kayak kalau binatang atau apa itu dipenggal kepalanya gitulah. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan orang Ethiopia ini kepada Filipus. Ini maksudnya apa ya gitu kan. Terus Filipus menjelaskan bahwa cerita atau nats ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke, Tuhan Yesus Kristus. Dia mati untuk kita semuanya. Dia mau menebus dosa kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus rela disiksa, Tuhan Yesus rela sampai dia mati di atas kayu salib. Ya, sungguh luar biasa kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ya, nah ini adalah Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita semuanya, sehingga ia mati untuk kita semuanya. Terus orang ini berkata, wow, ada ya, wah berterima kasih sekali Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya, sudah menebus dosa-dosa saya. Apa yang saya dapat berikan kepada Tuhan Yesus? Saya ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Lalu mereka berdua ini lagi pergi melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba orang ini menemukan air, ya, di suatu tempat ada air. Lalu Filipus, ya, lalu sida-sida ini menanyakan kepada Filipus, apakah ia boleh dibaptis? Filipus menjawab, sida-sida itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka tentu saja boleh. Ya, sida-sida itu menjawab bahwa ia percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak Allah. Lalu Filipus membaptis sida-sida tersebut. Ya, berikutnya. Baptis apa sih? Baptis itu kita dibaptis ya nanti kalau kalian sudah gede ya dan sudah meyakini dan mengimani bahwa kalian percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalian akan dibaptis. Ya, simbolnya adalah air, di mana air ini adalah pemurnian hidup kita, dibersihkan dari segala dosa dan kesalahan kita, dan ini adalah tanda dalam kehidupan kita kalau kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sama seperti Bapak orang Ethiopia ini, dia dibaptis, dia percaya, dia mengasihi seluruh hidupnya untuk Tuhan Yesus. Ya, setelah dibaptis, tiba-tiba Filipus menghilang. Wow, menghilang. Roh Kudus mengambil Filipus lalu menghilang. Ya. Kira-kira setelah menghilang, orang Ethiopia ini sedih nggak sida-sida itu? Kok langsung tiba-tiba menghilang? Gimana? Kaget lah. Ya kaget, betul. Tapi orang sida-sida Ethiopia ini senang sekali dan sangat bersuka cita sekali dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia sudah menerima Yesus Tuhan di dalam hidupnya. Makanya dia sangat bersuka cita. Jadi momen ini adalah momen yang sangat dia nanti-nantikan. Sukacita sekali menerima Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, mari kita menerima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Apalagi bulan depan kita merayakan Natal, Tuhan Yesus menjadi manusia, dia hadir dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan Yesus? Ya. Nah, adik-adik, apa sih yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, bersyukur. Lalu bersyukur ya. Yang pertama, berikutnya, next slide, Kak Brenda. Nah, ini yang harus kita dapat pelajari dari cerita Filipus dan sida-sida Ethiopia. Pertama,
Filipus itu taat untuk memberitakan firman Tuhan. Oh, taat. Dia mau setia, dia mau taat kemanapun Tuhan panggil dia pergi. Adik-adik di sini taat nggak? Taat untuk berdoa. Siapa di sini yang taat berdoa? Atau berdoa jangan-jangan Tuhan, Markus sudah ngantuk, besok aja deh. Lupa. Enggak, aku kadang-kadang aku berdoanya sih gak panjang. Oh Soalnya udah iya. ngantuk terus kadang-kadang lupa. Oke, nggak apa-apa ya. Tidak harus panjang. Tapi kita harus ingat berdoa. Ya, taat. Ya, taat itu kita, contohnya, satu, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ya, sudah bisa bangun. Ya, sudah menghirup udara segar dan sebagainya. Berterima kasih. Terus, apalagi selain berdoa? Membaca firman Tuhan, sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, memuji, memuliakan nama Tuhan, ya. Tidak bandel sama papa mama, selalu mendengarkan apa kata perintah papa mama, ya. Betul? Kakak Brenda, betul kan? Harus taat. Ya, tidak boleh nakal. Apalagi kalau kita mau menjadi murid-murid siapa? Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus taat. Oke, itu poin yang pertama, harus taat. Poin yang kedua, percaya. Orang Ethiopia itu percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Wah, adik-adik semuanya pasti kita percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi percaya kita ini kepada Tuhan Yesus itu terus kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita yang hidup. Ya, ingat adik-adik, Tuhan mengasihi kita. Ya. Dia mati karena dosa-dosa kita. Terus berapa hari Tuhan Yesus bangkit? 3 hari. Ya. Setelah itu apa? Dia naik kemana? Ke surga. Terus barang siapa yang percaya, kita akan diselamatkan. Yeay. Barang siapa yang percaya, kita akan diselamatkan. Ya. Jadi adalah percaya. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, angkat tangan. Ya, puji. Ya, puji Tuhan. Yeay. Oke. Ayat Mas yang dapat kita berikutnya, Kakak Brenda, kita baca bersama-sama ya, adik-adik. Nah, ini ayat hafalan kita. Mungkin terlalu panjang, tapi kita baca bersama-sama ya. Baca di dalam hati saja. 3, 2, 1. Oh, ini ayat ini bukan Lukas 24 ayat 24, 34. Tapi Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat Itu ayat hafalannya. Iya. Panjang. Iya, maaf. Iya. Nah, apa nih? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu adalah ayat hafalannya. Itu dari Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Nah, maaf tuh kayu lupa ganti tip X. Bukan dari Lukas 24 ayat 34, tetapi Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Kamu akan menerima kuasa oleh Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi.
Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau menjadi saksi-saksi Kristus? Siapa yang mau? Ya, Aku. Saksi ya, apaan? semuanya. Saksi itu kita Saksi bisa apa? mempraktekkan dalam kehidupan kita, ya, menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang setia, mau mendengar, tidak membantah, itu menjadi saksi banyak orang, sehingga orang-orang dapat melihat bahwa Kristus ada di dalam kehidupan adik-adik semua. Menjadi anak yang baik. Ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Amin. Saya kembalikan kepada Cici Brenda. Nah, adik-adik, tadi ada yang nanya jadi saksi siapa namanya tuh Marco. Udah ngerti belum saksi tadi? Koyo jelasin. Ngerti nggak Marco? Kalau mau ngerti kan harus lihat di kamus besar. Wow. Kalau di pertunjukan emang saksi sulap. Bukan sulap, tapi Saksi kan ada banyak macam, ada yang sulap, ada yang apa ya? bukan. Itu namanya ini cewek yang tiba-tiba dipotong itu kan ya, yang kena apelnya di kepala gitu ya. Iya, itu saksi kan. Itu bukan saksi, itu seksi. Saksi sulap, kalau saksi Tuhan emang Saksi Tuhan itu orang yang memberikan contoh baik ke teman-temannya gitu deh gampangnya. Bener nggak Koyo? Aku salah nggak? Bener ya? Bener. Oh bener Oh, Cici tuh. Brenda. Tuh Kalau jadi di keluarga apa? Tidak boleh nakal. Baik. nggak boleh neriakin Ferin juga, nggak boleh bentak-bentak ya kok. Tuh terus Nggak itu boleh bentak siapa lagi? Papa, Papa Mama. Nah, yang punya encus sama yang punya Mbak juga nggak boleh teriak-teriakin encus sama Mbak. Kalau mau minta tolong harus baik-baik. Jadi encus sama Mbaknya lihat, oh ternyata Marco anak sekolah minggu GKMI Pengharapan yang beralamat di Jalan Boulevard itu sangat baik hati ya, gitu. Oh ternyata Ferin baik ya, gitu. Nggak boleh teriak-teriak ke orang, ke Mbak, atau ke siapa deh pokoknya yang orangnya kalian biasa mintain tolong, tetap minta tolongnya harus baik-baik gitu deh. Oke? Itu contoh paling simple di kehidupan Marco. Ada lagi yang mau tanya nggak? Oh, Patrick mau tanya nih, si Patrick. Lionel sejak kapan berubah nama jadi Patrick? Katanya Patrick nggak nape tahu alamatnya kali kan aku aja juga nggak tahu alamatnya apa. Aku baru tahu. Oh, alamatnya. Nanti Cici kasih tahu alamatnya. Yang penting kan tahu jalan kan? Masih inget kan tapi gerejanya yang mana kan? Ini udah lama nggak ke gereja, semua masih inget nggak nih gerejanya yang mana? Nanti nyasar ke tukang sotomi di sebelah. Ini bukan ke gereja. Ferin ingetnya tukang sotomi apa gereja? Oke deh. Hari ini kita tidak ada kreativitas, tidak ada buat-buat kreativitas karena minggu lalu kreativitasnya kalian sudah put an effort. Apa tuh ya maksudnya ya, kayak apa bahasa Indonesianya? Minggu lalu siapa yang juara satu orangnya paling banyak? Juara satunya akan diumumkan di bulan Desember 2021. Karena aku udah susah banget, capek banget tangannya aku gambarin orang banyakan. Padahal itu masih ratusan loh, belum ada ribuan. Aku lihat sih kamu bikinnya orangnya banyak banget sih, sampai
berapa 300 orang apa 3.000 orang gitu. Nggak tahu tuh berapa ratusan. Tebakan Jadi- saya adalah hanya 103. Jadi minggu ini kita nggak ada kreativitas ya adik-adik ya. Untuk pemenang yang kreativitas minggu kemarin akan diumumkan di bulan Desember. Berarti berapa minggu lagi tuh? Nanti aku tanyain sama kakak Senja ya, kira-kira kita kapan umuminnya. Wah, bulan Desember nggak kerasa loh, minggu depan udah Desember. Aku tapi mau nanya Kak. Apa tuh? Nah, kan di bulan Desember tanggal berapa? Nanti aku tanyain kakak Senja ya. Nanti kakak Senja akan umumkan, oke? Oke. Nah, nggak kerasa lu Desember minggu depan adik-adik. Emang zaman dulu ada hotel nggak? Ada apartemen nggak? Apa? Zaman dulu ada apartemen nggak? tanggal 29. Zaman dulu yang waktu di Tuhan naik ke surga itu ada nggak? Siapa? Siapa ya? Siapa? Yang waktu Petrus bicara di depan 3.000 orang ada nggak hotel? Ah, Zaman kok itu. Tapi hotelnya nggak ada AC-nya, nggak ada elektronik. Ada nggak? Jadi hotel. zaman dulu nggak ada pop hotel, hotel tuh nggak ada. Paling Jadi zaman dulu ada. adanya paling ini gubuk. Tinggal Tuhan Yesus saja lahir di kandang domba. mungkin udah penuh kali Kak rumah sakitnya. Kata orangnya, Nah, oh, you can again udah penuh, penuh. Nah. Domba lembut Untuk banget Harrison nggak tahu, lahir di bisa kandang buat ayam ya. atas. Ya udah, yuk kita sekarang doa dulu yuk. Siapa tahu abis ini ada yang mau jalan-jalan sama mama papanya. Tapi jangan lupa tetap pakai masker ya. Pakai masker, sering-sering cuci tangan, jangan pegang muka, jangan pegang muka adeknya, jangan pegang muka mamahnya, ya, jangan pegang muka orang lain. Nanti kamu dipukul. Masa tiba-tiba megang muka Koyo, zat gitu kan. Apa nih kata Koyo? Kenapa nih megang-megang muka gue nih gitu ya. Jadi kita doa yuk, lipat tangannya, kita berterima kasih sama Tuhan karena udah diajarkan bagaimana cara jadi anak yang taat, anak yang setia, yang mau menjadi contoh yang baik untuk sekitar. Oke? Lipat tangannya semua. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menjalankan ibadah dengan baik tanpa adanya halangan dan rintangan ya Tuhan. Kami mau menjalankan aktivitas kami setelah ini Tuhan, biarlah kami boleh mengimani dan menjadikan firman hari ini untuk bekal kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang supaya bisa jadi contoh untuk orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, haleluya, amin. Amin. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Amin. Bye. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Dari Minggu. Ya, oke, selamat hari Minggu, Jep Kak. Salam buat Mama Papa sama si Bang Pian, oke?